Akhirnya setiap pagi setelah subuh itu jadi semacam sesi kuliah gaib untuk Sekar. Jadi Sekar di situ seolah-olah mendapat transfer ilmu langsung ke kepalanya. Sekar ini yang aslinya buta aksara Jawa dan dia nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba dia mendadak paham 100%. Jadi begitu mendapatkan wangsit atau pelajaran itu, Sekar langsung ambil kertas dan pulpen, dia catat semua pelajarannya. Dan konon katanya ilmu ini bisa mengurung sukma sampai sedulur papatnya, semuanya dikunci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Sekar yang aslinya dari Jepara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekar ini nggak bangun-bangun. Jadi benar-benar kayak orang yang sudah meninggal. Tapi ada satu hal yang membuat keluarga ini masih ragu untuk langsung mengurus jenazah Sekar. Karena waktu itu badan Sekar ini masih hangat. Menjelang maghrib, Sekar tiba-tiba sadar. Disitulah Sekar hidup lagi setelah dia mati suri seharian. Dan semenjak kejadian mati suri itu, hidup Sekar ini berubah total. Sekar selalu merasa semenjak saat itu, Batur Nojoyo itu nggak pernah pergi dari hidupnya. Seperti kayak manusia biasa, bukan seperti bayangan atau kayak mimpi. Tapi cuma Sekar yang bisa lihat. Kalau orang lain nggak bisa. Mbah Turnojoyo ini nggak banyak omong orangnya. Di situ Sekar melihat beliau nggak pernah ngobrol pakai mulut secara verbal kayak orang-orang biasa. Biasanya beliau itu cuma datang, terus berdiri atau duduk di samping Sekar. Terus kalau pas lagi Sekar bangun subuh, si Mbah Turnojoyo itu sudah duduk di atas kepala atau di dekat kakinya Sekar. Akhirnya setiap pagi setelah subuh itu jadi semacam sesi kuliah gaib untuk Sekar. Jadi Sekar di situ seolah-olah mendapat transfer ilmu langsung ke kepalanya. Ilmu yang dia dapat tentang makrifat Jawa atau kearifan lokal Jawa tingkat tinggi. Nah, Batur Nojoyo menggunakan bahasa Jawa kuno yang halus banget, dan anehnya Sekar ini yang aslinya buta aksara Jawa dan dia nggak bisa bahasa Jawa, tiba-tiba dia mendadak paham 100%. Jadi begitu mendapatkan wangsit atau pelajaran itu, Sekar langsung ambil kertas dan pulpen, dia catat semua pelajarannya. Kadang ibunya juga bingung pas lihat catatan Sekar, loh kamu ini kok bisa nulis pakai bahasa Jawa? Kamu kok ngerti artinya? Di situ Sekar cuma senyum. Dan pelajarannya itu selalu macam-macam dari Mbah Turnojoyo. Si Mbah itu selalu mengajarkan tentang ikhlas, tentang konsep berserah diri total, dan semeleh, yaitu meletakkan beban hati. Si Mbah Turnojoyo itu juga mengajarkan tentang ilmu sejati, tentang hakikat ibadah kepada Allah itu sebenarnya apa. Dan ada satu nasihat si Mbah ini yang mengena banget di hati Sekar. Sekar ini kan akademisi, dia juga calon doktor. Hidupnya itu penuh logika dan juga buku. Tapi si Mbah itu pernah bilang, Duk, pendekatan ilmu itu nggak cuma lewat otak, nggak cuma lewat logika akademis, tapi harus pakai jiwa, harus ada rohnya. Si Mbah menegaskan kalau nggak ada ilmu yang paling benar di dunia ini.
Karena ilmu manusia itu terbatas. Yang paling nyata, yang paling hakiki di alam semesta ini cuma satu, yaitu belas kasihan Allah. Hidup kita ini murni karena belas kasihannya Allah. Ilmu setinggi langit, gelar doktor yang berderet, harta sebanyak seperti apapun, itu semua nggak bisa menyelamatkan kita. Nggak bisa menyelamatkan manusia. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat adalah ridho dan juga belas kasihan Allah. Mbah Trunojoyo juga bilang di situ bahwa tujuan hidup ini cuma satu, yaitu mencari ridho Allah. Jadi nggak usah ngejar pengakuan dari manusia, nggak usah ngejar dunia yang berlebihan. Dan sejak saat itulah, Sekar ini jadi pribadi yang jauh lebih berbeda. Dia merasa lebih tenang dan dia merasa lebih dalam spiritualnya. Gangguan-gangguan aneh di rumahnya itu mulai perlahan menghilang, digantikan dengan ketenangan batin hasil bimbingan dari leluhurnya sendiri. Dan setelah pertemuan dengan Mbah Trunojoyo itu, hidup Sekar ini mulai berubah arah. Mbah Trunojoyo ini rupanya seorang pelaku spiritual Jawa yang taat. Jadi ajaran yang diberikan ke Sekar itu sangat kental dengan leluhur Jawa. Mbah Trunojoyo itu mengajarkan Sekar untuk melakukan berbagai macam tirakat. Salah satunya adalah puasa weton. Nah, ini di samping puasa wajib Ramadan atau puasa Senin Kemis. Simba itu bilang ke Sekar, "Nduk, sebagai manusia Jawa, Nduk, kamu harus puasai wetonmu. Itu cara untuk nebus kelahiranmu." Simba di situ menjelaskan bahwa alam semesta ini ibarat rahim yang besar. Kalau ibu kita punya rahim kecil, alam semesta ini rahimnya besar. Lahirnya kita di hari tertentu, di pasaran tertentu. Itu pun juga sudah ada hitungannya. Jadi puasa weton ini adalah bentuk rasa syukur dan juga tirakat untuk menebus takdir kelahiran itu. Nah, selain itu, Sekar juga diajarkan puasa mute, dia diajarkan juga cara bertawasul dan juga napak tilas ke makam para leluhur. Simbah Trunojoyo ini juga nyuruh Sekar untuk ziarah ke makam Wali Songo karena mereka adalah paku buminya tanah Jawa. Di situ Sekar pun manut. Dia melakukan semua perintah dari Mbah Trunojoyo ini, dan hari demi hari, kesehatan Sekar itu semakin membaik. Dia sudah bisa kerja lagi, bisa ngurus anak lagi, tapi ada yang berubah dari diri Sekar waktu itu. Jadi pada saat itu, Sekar ini punya tuntunan batin sendiri. Dia bisa mendengar suara hati yang ngasih petunjuk, dan ini nggak bisa dibantah. Kalau tuntunan batin itu dilanggar, atau dicuekin misalnya, badan Sekar itu langsung sakit parah. Dan nggak main-main sakitnya, sampai nggak bisa bangun, bahkan dia bisa muntah-muntah terus. Dan kalau sudah sakit parah seperti itu, biasanya Mbah Trunojoyo itu ngasih bisikan, "Wes kono, pulang ke Jepara, Nduk." Nah, ajaibnya, kalau Sekar nurut dan dia pulang ke Jepara, sakitnya itu langsung hilang seketika. Sekar ini pernah mengalami sakit parah, sampai dia nggak bisa duduk waktu itu. Jadi dia harus ditidurkan di mobil charteran dari Jakarta menuju ke Jepara. Sepanjang jalan dia lemes, dia nggak berdaya sama sekali. Tapi begitu mobilnya melewati jembatan perbatasan antara Demak dan Jepara, sakitnya langsung hilang. Badan langsung seger buger kayak nggak pernah sakit sama sekali. Sekar sendiri juga bingung, ini maksudnya apa? Kok kalau posisiku di Jepara kok aku sehat? Tapi kalau di luar Jepara kok sering sakit? Nah, keluarga Sekar akhirnya nanyalah ke seorang kiai, namanya kita sebut saja Kiai Yarkasi. Kiai ini bilang kalau penyakit Sekar itu memang nggak bisa diobati orang lain. Cuma mbahnya sendirilah yang bisa. Dan si Kiai ini juga bilang bahwa semua ini itu ada hubungannya dengan masa lalu leluhurnya Sekar. Tapi Mbah Trunojoyo sendiri itu nggak pernah cerita soal ini ke Sekar. Nah, ada info juga dari teman kantornya Sekar yang nanya ke gurunya yang ada di Sidoarjo. Katanya Sekar itu kena ilmu kuno yang namanya kurungan sukmo. Dan nggak tanggung-tanggung, ilmu ini adalah ilmu tingkat 7. Ilmu tertinggi lah pokoknya. Harusnya dalam 3 hari, Sekar itu sudah mati kalau nggak ada perlindungan. Dan konon katanya ilmu ini bisa mengurung sukma sampai sedulur papatnya. Semuanya dikunci. Tapi ya sudahlah, Sekar ini nggak mau pusing memikirkan hal itu. Dan kira-kira 1 tahun kemudian, Simbah Trunojoyo itu meminta Sekar untuk supaya dia menetap ke Jepara. Tapi Sekar nolak waktu itu. Ya alasannya logis, karena anak-anaknya ini masih sekolah di Bekasi. Kerjaannya juga masih ada di sana. Jadi di situ Sekar cuma pulang ke Jepara kalau pas dia lagi sakit atau dia lagi kumat-kumatan. Nah, seminggu berada di Jepara, dia sembuh, dia balik lagi ke Jakarta.
dan nggak lama sakit lagi. Gitu terus polanya. Dan suatu ketika pas Sekar ini pulang ke Jepara, Sekar memutuskan untuk ziarah ke makam Sunan Kalijogo di Kadilangu di Demak. Dan ini bukan ziarah sembarangan karena dari silsilah keluarganya, Mbah Kakung dari pihak ibunya Sekar, yaitu Mbah Kasiban, itu ternyata masih keturunan Sunan Kalijogo. Jadi ya ini hitungannya sowan ke eyang buyutnya sendiri. Di situ Sekar duduk zikir di kompleks pemakaman, dia tawasul, dia mengirimkan Al-Fatihah untuk Kanjeng Sunan Kalijogo, terus tiba-tiba dia ini kayak merasa antara sadar dan nggak sadar, dia merasa kayak memasuki dimensi lain. Di situ dia melihat ada bangunan makam yang aslinya, makam ini dikunci rapat. Itu tiba-tiba terbuka lebar. Dan di dalamnya ada sosok Sunan Kalijogo yang lagi duduk santai di sana, dikelilingi beberapa orang, kayak beliau ini lagi ngajar ngaji. Nah, Mbah Sunan Kalijogo itu manggil Sekar dengan bahasa Jawa. Sini nduk, nyedak, mendekat. Sekar pun akhirnya jalan mendekat, terus Mbah Sunan Kalijogo itu ngasih wejangan yang membuat Sekar kaget. Ini nduk, supaya uripmu selamat, supaya hidupmu itu sesuai titah Gusti Allah, kamu harus ketemu jodohmu ini. Nah, habis ngomong seperti itu, Mbah Sunan mengenalkan sosok laki-laki ke Sekar. Sosok laki-laki ini pakai baju beskap warna merah maron, dia pakai belangkon dan pakai kain jarik. Wajahnya itu kelihatan jelas banget oleh Sekar. Terus Eyang Sunan ini, dia ngomong, ini loh bojomu, ini loh suamimu, kamu harus ketemu dia. Nah, Sekar jawab, loh Mbah, saya kesini ini mau ziarah. Saya nggak nyari suami, karena saya masih trauma sama pernikahan saya yang dulu. Saya mau fokus aja ngurus anak. Nah, Sekar ini memang niatnya cuma pingin sehat, dia pingin tobat, dia pingin mengabdilah sama Gusti Allah. Jadi, nggak ada pikiran sama sekali untuk nikah lagi. Tapi Mbah Sunan ini senyum dan dia bilang, iyo niatmu bagus, tapi jodoh itu kan sudah digariskan. Kamu harus ketemu orang ini supaya jalan hidupmu itu benar. Terus Sekar tanya, lah ketemunya di mana toh Mbah? Mbah Sunan ini menjawab, ketemunya nanti di Cepu. Tapi ada tambahannya yang membuat Sekar bingung. Beliau bilang, sak durunge Cepu, pati dhisik. Sebelum ke Cepu, pati dulu. Sekar bingung. Pati ini maksudnya apakah kota Pati atau Pati yang artinya mati. Nah, belum sempat nanya lebih lanjut, Mbah Sunan Kalijogo ini bilang, wes saiki mulai dhisik. Sudah sekarang kamu pulang dulu. Mbah lagi banyak tamu. Tiba-tiba pas mau bangun, tubuh Sekar itu kaku semua. Dia nggak bisa buka mata, nggak bisa menggerakkan tangannya, leher juga kaku kayak batu. Disitulah dia panik. Dan Sekar ngomong, Mbah, kalau mboten saged tangi, Mbah. Mbah, saya nggak bisa bangun, badan saya kaku semua. Mbah Sunan mendekatkan wajahnya ke ubun-ubun Sekar. Terus beliau meniup ubun-ubun itu. Nah, perlahan rasa kakunya itu hilang. Dari kepala mulai turun ke leher, terus ke tangan, sampai ke kaki. Akhirnya Sekar bisa melek. Dan pas dia buka mata itu, dia melihat sepupunya yang nganterin Sekar tadi, itu dia lagi nangis sesenggukan di samping Sekar persis. Jadi Sekar heran, dia tanya, loh kenapa kamu nangis? Sepupunya jawab sambil badannya agak gemetaran, Mbak aku takut ya Mbak. Sampai tadi nggak bangun-bangun ya dari tadi. Sudah 4 jam lebih loh Mbak, sampai duduk diem kaku di situ kayak patung. Sekar kaget. Perasaan Sekar sendiri, dia itu cuma ketemu Mbah Sunan ini cuma sebentar, cuma ngobrol sedikit. Ternyata katanya Sekar ini sudah 4 jam nggak sadarkan diri. Nah singkatnya akhirnya mereka pun pulang ke rumah bule mereka yang ada di Jepara. Dan di jalan pulang itu, Sekar kepikiran terus oleh pesan dari Mbah Sunan. Pokoknya pati dhisik. Nah keesokan harinya, Sekar minta tolong ke sepupunya lagi. Besok aku anterin yo ke Pati. Terus sepupunya tanya, loh ke Pati mana Mbak? Sekar jawabnya, yombo nggak tahu, pokoknya ke Pati aja dulu. Karena memang Sekar nggak tahu dia harus kemana. Nah, dia berpikir kalau naik motor jauh. Nah, mereka pun akhirnya nyater mobil. Tapi sebelum berangkat ke Pati itu, Pak Liknya Sekar itu ngasih saran. Dok, kalau orang Jepara mau pergi jauh atau punya hajat, baiknya pamit dulu sama pepundennya Jepara. Nah, pepunden yang dimaksud ini adalah makam Ratu Kalinyamat dan juga Sultan Hadirin di Mantingan. Mungkin ada teman-teman dari Jepara yang tahu hal ini, silakan komen di bawah. Di situ setelah mendapat wejangan dari Pak Liknya, Sekar pun nurut. Dan sebelum ke Pati, akhirnya dia ziarah dulu ke Mantingan. Di makam Mantingan itu, ada keanehan yang benar-benar terjadi.
Pokoknya aneh banget. Jadi ceritanya pas Sekar ini lagi kusuk berdoa di depan makam Ratu Kalinyamat ini, tiba-tiba ada angin kenceng yang berembus. Dan lagi-lagi di situ dia dapat sebuah penglihatan. Kali itu bukan sosok orang, tapi semacam petunjuk arah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba batinnya itu dituntun untuk nyari seseorang di daerah Pati. Tapi Sekar nggak tahu siapa yang mau dicari. Yang jelas, petunjuk dari Mbah Sunan Kalijogo dan juga restu dari Ratu Kalinyamat ini jadi awal mula perjalanan Sekar untuk mencari Satrio Piningitnya, versi pribadinya Sekar sendiri. Sosok laki-laki yang pakai beskap merah marun yang katanya bakal jadi jodohnya. Nah, padahal di sini jelas-jelas Sekar itu sama sekali nggak kenal siapa sosok laki-laki itu. Orangnya orang mana dia nggak tahu dan kenapa kok harus ketemu di Cepu dia nggak tahu. Semua masih misteri. Tapi karena dia sudah terlanjur percaya dengan segala tuntunan gaib ini, akhirnya dia jalanin. Nah, singkatnya, setelah Sekar itu ziarah di dalam makam Ratu Kalinyamat dan juga Sultan Hadirin di Mantingan itu, dia pun keluar. Nah, di parkiran atau di area luar makam itu, Sekar ini ketemu dengan seorang tukang sapu. Tukang sapu ini laki-laki namanya kita sebut saja Mas Dwi. Jadi dia ini adalah petugas kebersihan yang biasa nyapu di area Masjid Mantingan atau Masjid Astana Sultan Hadirin. Pas Sekar lewat, tiba-tiba Mas Dwi ini melakukan hal yang membuat Sekar itu kaget. Jadi Mas Dwi ini langsung menjatuhkan badannya ke tanah, terus dia tuh kayak nyembah ke arah Sekar. Kayak posisinya tuh kayak orang hormat ke raja zaman-zaman dulu. Sambil menyembah itu, dia manggil Sekar itu dengan sebutan Kanjeng Putri, Kanjeng Putri, Kanjeng Putri. Sekar kan risih waktu itu. Dalam hati Sekar ini mikir, ini orang gila dari mana kok manggil aku Kanjeng Putri? Nah, disitulah Sekar ini sempat nyebut ke orang ini, Mas, sampean itu gila ya? Ngapain kok nyebut-nyebut saya Tuan Putri, kok sampai nyembah-nyembah saya juga? Nah, sosok Mas Dwi ini itu kemudian bangun, tapi sikapnya itu tetap hormat. Dia mulai tanya-tanya, pertanyaan-pertanyaannya itu aneh-aneh semua. Ini semua ditujukan ke Sekar. Jadi dia ini kayak orang yang lagi menginterogasi tapi dengan bahasa yang sopan banget. Jadi di situ Mas Dwi ini tanya, Kanjeng Putri ini asalnya dari mana? Sekar ngomong di situ, udahlah panggil Mbak aja, jangan Kanjeng Putri. Nah, waktu itu Sekar ini kan sebenarnya tinggalnya di Bekasi. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba yang keluar dari mulutnya itu refleks. Dia menjawab tempat kelahirannya. Dia bilang, saya dari Cempaka Putih. Nah, begitu mendengar jawaban Cempaka Putih, Mas Dwi itu langsung kaget. Dia ngucap, Astagfirullahaladzim. Sekar bingung, loh kenapa Mas? Nah, di situ Mas Dwi ini tanya lagi, Mbak Yu mohon maaf nggih. Apakah Mbak Yu ini punya tanda lahir kayak semacam tai lalat di perut bagian kiri? Nah, mendengar pertanyaan itu, Sekar kaget. Dia bingung, ini ada orang asing. Dia ini tukang sapu di kuburan, kok bisa tahu letak tanda lahir di badannya yang ketutup baju? Sekar menjawab jujur, oh iya ada Mas, kok tahu? Emangnya kenapa? Nah, lagi-lagi Mas Dwi ini kaget dan ngucap lagi, Astagfirullahaladzim. Sekar makin penasaran. Loh Mas, sebenarnya ini ada apa toh Mas? Tiba-tiba di situ, Mas Dwi ini merogoh kantong celananya. Dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata, dia ini mengeluarkan buah sawo kecik. Jadi ada 3 buah sawo kecik yang dikasihkan ke Sekar. Nah, di momen itu, Sekar itu tiba-tiba merasa terharu sekali. Jadi langsung matanya itu berkaca-kaca. Karena memang dia ini sudah 2 harian itu. Sekar ini ngidam. Dia pengen banget makan sawo kecik. Dan sawo kecik ini memang buah langka. Bahkan jaranglah ada yang menjual tukang-tukang buah di pinggir jalan atau supermarket. Karena pohon sawo kecik itu biasanya cuma ditanam di halaman keraton atau di depan masjid-masjid agung kuno. Jarang banget ada orang yang nanam pohon sawo kecik ini. Nah, jadi pas tiba-tiba dikasih sawo kecik 3 biji itu, Sekar seneng banget. Langsung diambil dan dimasukkan ke tasnya. Terus Mas Dwi menjelaskan alasannya kenapa dia nanya-nanya tadi. Dia bilang, gini loh Mbak Yu, junjungan saya itu pernah bilang bahwa ciri-ciri jodohnya, katanya istrinya itu asalnya dari Cempaka Putih dan punya tai lalat di perut sebelah kiri. Nah, pas saya lihat Mbak tadi, saya kok yakin kalau Mbak ini jodohnya junjungan saya. Nah, Sekar belum sempat bisa mencerna omongan dari Mas Dwi soal junjungan itu. Tiba-tiba Mas Dwi itu ngeluarin HP, dia nelpon seseorang. Terus HP itu langsung disodorkan ke Sekar. Mas Dwi itu kayak maksa supaya Sekar ini ngomong.
Akhirnya Sekar pun ambil HP itu, terus ditempelkan HP itu di telinganya. Tiba-tiba dia mendengar ada suara laki-laki. Begitu mendengar suara laki-laki di ujung telepon itu, badan Sekar itu langsung kayak bereaksi. Badannya itu langsung gemetaran, keringat dingin mengucur deras, dan saking gemeternya, HP-nya Mas Dwi itu hampir jatuh dari tangannya. Jadi di situ nggak tahu, ada rasa takut, tapi ada rasa aneh juga yang nggak bisa dijelaskan. Tiba-tiba Sekar langsung nanya ke orang yang ada di telepon itu. Pertanyaannya lugas tanpa basa-basi, "Kamu itu setan dari mana?" Nah, orang di telepon itu menjawab dengan tenang. Dia jawab, dia bilang, "Kalau kamu cari saya di Pati, saya nggak bakal ada." Nah, di situ Sekar heran, kok bisa laki-laki ini tahu rencana Sekar setelah dari Mantingan itu mau ke Pati, karena dia mendapat wangsit dari Sunan Kalijogo. Dan rencana ke Pati itu nggak pernah diceritakan ke siapapun, bahkan ke Mas Dwi pun dia belum pernah cerita, apalagi ke laki-laki ini. Mas Dwi ini baru ketemu 5 menit yang lalu, dan ini kok bisa-bisanya laki-laki di telepon ini tahu kalau Sekar mau nyari dia ke Pati. Sekar di situ langsung panik, "Loh, memang kamu ini siapa? Kok kamu tahu?" Tapi Sekar nggak mau melanjutkan obrolan, saking takutnya telepon itu langsung ditutup. Dia balikanlah HP-nya itu ke Mas Dwi. Terus di situ Sekar membatalkan rencananya ke Pati. Pertimbangannya karena hari itu sudah sore, sudah mau gelap. Ditambah lagi ada masalah seputar teknis. Jadi waktu itu adik sepupu Sekar yang jadi sopir hari itu kayak lagi nggak mood. Jadi adik sepupunya ini lagi berantem lah sama pacarnya lewat telepon. Wajahnya itu cemberut terus, marah-marah sendiri. Nah, suasana di mobil itu jadi agak nggak enak. Jadi Sekar mikirnya, kalau ini dipaksain ke Pati dengan sopir yang lagi emosi seperti ini, apalagi hari sudah gelap, takutnya nanti malah ada apa-apa di jalan. Akhirnya mereka pun kembali pulang ke Jepara. Sebelum Sekar naik ke mobil itu, Mas Dwi ini ngejar lagi. Dia di situ minta nomor teleponnya Sekar. Nah, Sekar tentu menolak. Dia nggak mau ngasih nomor HP ke orang asing yang aneh ini. Di situ Mas Dwi nggak nyerah. Dia tanya alamat rumahnya Sekar. Mas Dwi bilang, "Nanti kalau mas saya atau junjungan saya itu mau nemuin sampean ini tinggalnya di mana?" Sekar cuma jawab singkat, "Saya tinggal di desa Kalipucang Wetan, Mas." Ya, cuma itu aja. Dan dia nyebutnya itu nggak pakai nama jalan, nggak pakai RT RW, nggak pakai nomor rumah. Sedangkan desa Kalipucang Wetan itu jaraknya jauh banget dari Mantingan, sekitar 1,5 jam perjalanan mobil. Dan satu desa itu kan luas, rumahnya juga banyak. Mustahil lah orang bisa nemu cuma modal nama desa ini. Nah, singkatnya Sekar pun pulang ke rumah bulenya di Kalipucang Wetan itu. 2 hari setelah kejadian di Mantingan itu, Sekar ini mimpi. Nah, dalam mimpinya ada seorang laki-laki yang datang nyari dia. Di mimpi itu, Sekar ngasih ancer-ancer rumahnya kepada si laki-laki ini. Pokoknya di situ Sekar bilang, "Saya itu tinggalnya di Kalipucang Wetan. Cari aja rumahnya Mbah Kiai Kasiban. Kalau orang nggak kenal Mbah Kiai Kasiban, tanya aja rumahnya Mbah Kiai Markum, buyutnya Sekar." Nah, pada saat Sekar kebangun itu, dia nganggep ini cuma bunga tidur. Tapi besoknya, kejadian aneh itu terjadi di rumah bulenya. Siang itu, bulenya Sekar itu tiba-tiba sibuk di belakang rumah. Bulenya itu nyuruh anaknya untuk nangkep ayam peliharaan kesayangan mereka. Ayam yang ditangkap ini bukan ayam biasa, tapi ayam cemani, yang hitam semua itu. Dan sama satu ayam warna putih mulus. Sekar kaget di situ, "Loh, bule, kok mau dipotong, nggak sayang ini ayamnya?" Bulenya jawab, "Udah nggak apa-apa, nanti sore kita itu bakal kedatangan tamu penting." Sekar bingung, "Loh, tamu siapa, bule? Nggak ada yang janjian loh, nggak ada kabar apa-apa." Tapi bule ini yakin sampai beliau itu rela motong 2 ayam yang berharga itu. Nah, ceritanya menjelang maghrib, masakan ini sudah matang. Makanan itu sudah ditata rapi di meja makan kayak seolah-olah mau ada pesta kecil-kecilan lah. Terus bulenya ini manggil anaknya yang namanya Wahlul, yaitu adik sepupu Sekar tadi. "Lul, sudah sana kamu jemput orangnya." Nah, Wahlul bingung di situ, "Jemput siapa, Mak?" Bulenya jawab, "Loh, itu loh jemputan bojone Mbak Yumu, suaminya kakakmu." Maksudnya adalah suaminya Sekar. Wahlul di situ makin bingung. Setahu dia, Sekar ini kan janda dan belum menikah lagi. Nah, terus siapa yang mau dijemput? Wahlul tanyalah ke Sekar, "Loh, Mbak, orangnya ini siapa sih, Mbak? Suaminya sampean itu siapa? Kan sampean belum nikah." "Nah, aku kan nggak kenal. Ciri-cirinya gimana?"
Nah, di momen ini Sekar merasa kesadarannya itu agak hilang lagi. Jadi kayak bukan dirinya sendiri yang ngomong, dengan tatapan yang kosong, Sekar itu mencabut tusuk konde yang lagi dia pakai, terus konde itu bahannya dari kuningan. Sekar menyerahkan tusuk konde itu ke Wahlul, dia bilang, udah nih, bawa aja tusuk konde ini, nanti kamu juga tahu sendiri orangnya. Wahlul sebenarnya ragu dan bingung. Nah ini masa jemput orang asing cuma modal tusuk konde. Tapi karena ibunya atau buliknya Sekar maksa dan juga Sekar juga ngomong seperti itu, akhirnya dia pun berangkat. Jadi tusuk konde itu dimasukkan ke saku jaketnya Wahlul. Waktu itu Wahlul disuruh nyebut di perempatan Gotri. Jadi perempatan Gotri ini adalah tempat yang biasa dipakai bis-bis antar kota atau bis malam untuk menurunkan penumpang. Lokasinya itu lumayan jauh dari rumah, di jalan raya besar. Nah, akhirnya berangkatlah Wahlul ke perempatan Gotri ini sendirian malam-malam untuk menjemput orang yang dia sendiri nggak tahu orangnya kayak apa, wajahnya gimana, ciri-cirinya seperti apa, pokoknya dia berangkat. Nah, sementara di rumah, Bule dan juga Sekar ini nunggu dengan makanan yang sudah siap saji di meja. Suasana di rumah itu tegang bercampur antara mistis juga. Ini menunggu pembuktian apakah tamu yang dimimpikan itu beneran nyata atau enggak. Dan nggak lama setelah itu terdengar suara motor masuk ke halaman rumah. Wahlul sudah pulang dan bener. Dia nggak sendirian. Wahlul ini datang bersama seorang laki-laki. Dan pas laki-laki ini masuk ke ruang tamu, Sekar yang ada di dalam kamar itu merasa langsung deg-degan. Langsung mendadak deg-degan. Kayak ada perasaan malu yang aneh. Padahal Sekar ini kan waktu itu wanita dewasa. Dia seorang akademisi. Dia sudah pernah menikah juga. Sudah punya anak 2. Tapi malam itu rasanya dia itu merasa kayak gadis remaja yang baru pertama kali diapeli oleh pacarnya. Sekar di situ nggak berani langsung keluar. Dia ngintip dari kamar. Terus sementara itu, laki-laki misterius ini disambut sama Pak Lek dan buliknya Sekar di ruang tamu. Nah, di dapur, Wahlul itu cerita ke orang rumah. Wahlul ini ngomong ke Sekar dan sepupu yang lain. Mbak, ini aneh banget, Mbak. Pengalaman aneh banget, sumpah. Tadi pas aku baru nyampe di perempatan Gotri itu, aku belum sempet celingak-celinguk nyari orang loh. Tiba-tiba mas ini nyamperin aku, dia langsung negur aku. Kamu disuruh jemput saya kan? Gitu katanya. Lah aku kaget. Kok dia bisa tahu kalau aku yang jemput? Padahal kita loh nggak saling kenal. Nggak pernah ketemu juga. Aku juga nggak bawa tulisan nama atau apa-apa. Aneh banget, Mbak. Nah, ternyata mungkin tusuk konde yang dibawa Wahlul tadi itu mungkin menjadi semacam sinyal atau memang batin mereka ini sudah connect duluan. Nah, singkatnya laki-laki itu langsung ngenalin Wahlul sebagai penjemputnya tanpa keraguan sama sekali. Sementara tamu itu ngobrol sama Pak Lek, di dalam kamar Sekar itu didandanin sama adik sepupunya yang perempuan. Sekar disisiri rambutnya biar rapi, dipakein baju yang bersih dan pantas, persis kayak mau nemuin calon suami yang sudah lama nggak ketemu. Nah, pas lagi siap-siap itulah buleknya ini masuk ke kamar. Wajah buleknya itu sumringah banget. Buleknya bilang, wis nang metu sana, sudah cepat keluar sana, itu suamimu sudah datang. Buleknya Sekar ini ngasih bocoran fisik laki-laki itu. Orangnya ganteng loh, Nduk. Kulitnya memang agak gelap, tapi karena kerjaannya panas-panasan di luar, Nduk. Tapi ganteng, Nduk, hidungnya mancung. Nah, mendengar omongan buleknya ini, Sekar makin penasaran, tapi dia juga semakin grogi. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sekar memberanikan diri keluar kamar menuju ke ruang tamu. Disitulah Sekar melihat laki-laki ini duduk, dia pakai baju biasa, kulitnya sawo matang cenderung gelap, hidungnya mancung, dan yang paling penting, aura wajahnya itu membuat hati Sekar itu langsung madeg. Rasanya adem dan kayak merasa sudah kenal lama. Malam itu juga, suasana rumah bule di Kali Pucang Wetan ini jadi rame tapi syahdu. Digelarlah makan-makan bersama. Makanan yang tadi sudah disiapkan, di sini Sekar juga merasa aneh. Logikanya, kalau ada orang asing yang datang ngaku-ngaku jodohnya, pasti keluarga itu bakal interogasi dulu. Ya minimal tanya lah, kamu ini siapa, asalmu dari mana, kerjamu apa, bibit bebet bobotnya gimana, itu kan wajar, apalagi ada Jawa. Tapi malam itu seolah-olah kayak satu rumah itu kayak kena hipnotis massal. Gak ada satupun yang nanya aneh-aneh. Pak Lek, bule, sepupu-sepupunya, semuanya menerima laki-laki itu dengan tangan terbuka. Bahkan tetangga-tetangga sekitar rumah pun ikutan datang, tetangga depan, kanan, kiri, semua ikut kumpul makan-makan dan juga jagongan di situ. Mereka semua bersikap seolah-olah laki-laki ini adalah anggota keluarga yang sudah lama pergi dan akhirnya pulang lagi ke situ.
Semua orang di situ mengucap syukur. Alhamdulillah suaminya Sekar sudah datang. Syukur akhirnya kumpul lagi. Dan nggak ada yang curiga. Semua mengalir begitu saja. Padahal Sekar sendiri ini nggak tahu nama lengkap orang ini itu siapa. Nama lengkapnya pun dia nggak tahu. Asal-usul detailnya dari mana dia juga nggak tahu. Jadi semua itu serba gelap secara logika. Tapi terang secara rasa. Dan keesokan harinya, pagi-pagi sekali keluarga bule itu langsung bergerak cepat. Mereka menuju ke rumah Makmudin. Mereka berniat segera menikahkan Sekar dengan laki-laki ini. Nah singkatnya, Sekar kemudian telepon ibunya di Bekasi. Dia telepon anak-anaknya juga. Dia mau ngasih kabar kalau suami atau bapak baru mereka ini sudah datang. Dan mereka berdua mau menikah. Anehnya di situ ibunya Sekar ini nggak kaget. Di situ ibunya Sekar, adik-adiknya, kakak iparnya, bahkan anak-anaknya Sekar yang waktu itu sudah remaja semua, kira-kira sudah SMP semua, semuanya ini menerima kabar itu dengan tenang. Nggak ada penolakan, nggak ada perdebatan sedikit pun. Mereka cuma bilang Alhamdulillahirabbil alamin dan langsung siap-siap berangkat ke Jepara. Seolah-olah batin mereka semua sudah dikondisikan oleh Allah. Jadi kayak seolah-olah ini ada yang membisiki ke mereka, ini loh jodohnya Sekar, sudah nggak usah banyak tanya, terima saja. Nah, laki-laki ini, calon suami Sekar ini, dia bernama Suryojoyo. Usianya 7 tahun lebih muda dari Sekar. Dan ada cerita menarik dari Mas Suryojoyo ini, bahwa dia itu pernah mati sampai 7 kali. Dari masih kanak-kanak, pernah dinyatakan meninggal dunia. Jadi begitu mau dimandikan, dia hidup lagi. Atau kadang begitu pas mau dikafankan, dia hidup lagi. Dan hal itu terjadi sampai 7 kali. Nah, kita kembali ke ceritanya. Hari itu juga, Mas Suryo ini pamit pulang sebentar ke Pati. Dia pamit pulang sebentar untuk menjemput orang tuanya. Nah, keluarga Mas Suryo dari Pati ini datang ke Jepara itu membawa 2 mobil rombongan. Singkatnya, 4 hari setelah pertemuan pertama itu, pernikahan Sekar dan Mas Suryo ini pun digelar. Keluarga Sekar dari Jakarta datang semua. Dan akhirnya pernikahan itu digelar dengan lancar, khidmat, dan penuh keharuan. Sekar yang awalnya cuma niat ziarah untuk mencari kesembuhan, ini malah pulang-pulang bawa suami. Dan waktu pun berjalan, pernikahan yang diawali dengan proses mistis dan kilat itu ternyata langgeng luar biasa, alhamdulillah. Pada saat cerita ini dibagikan, Sekar dan suami ini sudah menikah selama kurang lebih 14 tahun. Mereka dikaruniai seorang putri cantik yang sekarang usianya sudah 12 tahun. Dan fakta yang paling menarik adalah soal latar belakang suaminya Sekar. Nah, Sekar ini kan orang dari kalangan akademisi. Dia dosen juga, kandidat doktor juga, kerjanya juga di UNESCO. Dunianya itu akademis banget. Dan suami Sekar ini latar belakang pendidikannya itu biasa saja. Beliau cuma lulusan SMA, kerjanya sehari-hari ini adalah seorang tukang las. Dan kalau dipikir secara logika manusia modern, ini sangat jomplang sekali. Dosen nikah dengan tukang las. Tapi ini bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakkan profesi seseorang, tapi untuk hal semacam ini, bagi pemahaman manusia modern, ini agak aneh. Tapi ternyata derajat manusia itu nggak diukur dari profesi. Ya kita tahu di negeri ini banyak yang profesinya itu seolah bermartabat, tapi ternyata banyak mudorot dan merugikan banyak orang. Nah, di sini Sekar bersaksi, suaminya ini adalah laki-laki yang luar biasa bertanggung jawab. Walaupun pekerjaannya cuma sebagai tukang las, beliau itu sangat menyayangi Sekar dan anak-anaknya. Kasih sayangnya begitu tulus, beliau nggak pernah minder dan beliau nggak pernah kasar. Beliau jadi imam yang baik untuk keluarganya. Sekar akhirnya fokus ngurus rumah tangga dan anak-anaknya. Dia menyelesaikan urusan kerjanya di Bekasi dan terus fokus membesarkan anak. Dan hasilnya, anak-anak Sekar dari pernikahan sebelumnya tumbuh jadi orang yang alhamdulillah sukses semua. Berkat didikan ibu dan kasih sayang bapak sambung yang tulus tadi. Anak perempuan Sekar yang pertama yang besar itu sudah lulus dari Universitas Pajajaran dan anak laki-lakinya yang nomor 2 sudah lulus dari Universitas Indonesia. Dua-duanya sekarang sudah kerja dan sudah mandiri sendiri-sendiri. Jadi perjalanan spiritual Sekar yang penuh darah, penuh air mata sampai dia pernah mengalami mati suri, akhirnya berujung manis. Semua penderitaan itu ternyata adalah cara Allah untuk mengembalikan dia ke jalan leluhur dan menemukan jodoh sejatinya yang sudah disiapkan lewat jalur langit. Nah, Sekar sekarang hidup tenang di desa, meninggalkan hiruk-pikuk kota besar dan dia menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu dengan penuh rasa syukur. Singkatnya, waktu pun terus berjalan,
Anak-anak Sekar yang dulu masih kecil-kecil, yang dulu melihat ibunya sering sakit-sakitan, pada saat ini mereka semua sudah dewasa. Mereka sudah menyelesaikan kuliahnya, sudah jadi sarjana semua, dan ketika anak yang nomor 2 sudah mulai bekerja, Sekar merasa tugasnya sudah selesai. Dia ingat sama janjinya ke Mbah Trunojoyo. Dulu waktu Mbah Trunojoyo ini pernah minta Sekar untuk menetap di Jepara. Waktu itu Sekar sempat nolak, karena alasan anak-anaknya yang masih sekolah dan juga faktor pekerjaan. Tapi pada saat ini, halangan ini sudah nggak ada lagi. Pada akhirnya, di tahun 2023 kemarin, Sekar memutuskan untuk meninggalkan rumahnya di Bekasi. Rumah yang penuh kenangan itu, akhirnya dia tinggalkan, dan akhirnya dia pindah total ke Jepara. Anak yang nomor 2 itu sempat tinggal sendirian di rumah Bekasi selama 1 tahun. Di situ dia belajar hidup mandiri, dan pada saat ini dia bekerja di Timika, di Papua. Anak yang pertama, pada waktu Sekar berangkat pindahan ke Jepara, dia masih di Bekasi, terus dia lanjut ambil program kuliah 1 tahun di Perancis, dan pada saat ini anak pertama Mbak Sekar ini sudah balik lagi ke Indonesia dan sudah kerja di Jakarta. Lokasi rumah Sekar di Jepara ini sangat menarik sekali. Jadi dia itu tinggal persis di seberang Astana Masjid Mantingan. Kalau teman-teman ngeh cerita sebelumnya, ini adalah tempat di mana dulu Sekar sempat ziarah, terus dia di situ ketemu dengan tukang sapu yang bernama Mas Dwi yang menyembah dia dan ngasih petunjuk soal jodoh. Nah, sekarang ini Sekar malah tinggal menetap di situ. Seolah-olah memang Allah itu menuntun perjalanan hidup Sekar untuk pulang ke titik ini. Dia menyelesaikan urusan spiritualnya di tempat yang sakral bagi leluhurnya. Dan alhamdulillah, kehidupan Sekar sekarang sangat harmonis, alhamdulillah sehat walafiat. Dan berjalannya waktu, Sekar akhirnya mengetahui satu rahasia besar. Ini sebuah kesimpulan dari semua teror yang dia alami selama bertahun-tahun lalu. Kenapa dia bisa sakit parah? Kenapa sempat kepalanya bocor? Kenapa jantung kerasa kayak ditarik? Dan kenapa dia pernah diteror oleh ular raksasa? Ternyata itu semua bukan penyakit medis. Bukan juga sekedar santet dari orang iseng. Sekar baru paham belakangan bahwa leluhur-leluhurnya yang dulu, termasuk yang punya golek kencono ini, yaitu Eyang Wiroatmojo, itu ternyata punya perjanjian pesugihan. Dan ternyata Sekar dan suami ini itu masih sepupu jauh dari wareng mereka. Ada yang bilang, Sukma Sekar dan suaminya ini telah ditumbalkan dengan cara dikurung dalam golek itu, karena mereka ini adalah keturunan dari pelaku pesugihan, dan ternyata cangganya Pak Nasid, yaitu Rekso Dikromo itu adalah salah satu keponakan Eyang Wiroatmojo, pemilik golek kencono ini. Di tahun 2013, Sekar sempat diantar oleh mantan lurah Kadilangu yang menyimpan kotak penyimpanan golek kencono ini. Dan kabarnya salah satu golek kencono yang perempuan itu katanya sudah dimiliki oleh salah satu pejabat di Jakarta. Tapi dalam hal ini Sekar nggak bisa menyebutkan namanya, dan inilah penyebab kenapa proses kesembuhan Sekar itu jadi panjang. Karena masih ada yang menggunakan golek itu untuk ritual pesugihan. Dan alasan kenapa Sekar harus menetap di Jepara, karena di Jepara sanalah di mana perjanjian pesugihan ini dibuat. Di sini Sekar juga mohon didoakan agar ikhtiarnya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sendiri bahwa pesugihan itu nggak ada yang gratis. Pasti ada imbalannya, pasti ada tumbalnya. Dan yang menyedihkan adalah ternyata Sekar ini adalah target tumbal yang kesekian kalinya. Sakitnya Sekar yang aneh itu adalah proses penumbalan. Sukmanya itu dikurung, badannya disakiti, tujuannya biar dia mati dan diambil sebagai bayaran atas kekayaan leluhur masa lalu. Itulah kenapa Sekar itu selalu mimpi dalam posisi dicancang, dirantai tangannya dan dirantai kakinya di ruangan berwarna hijau. Itu tanda bahwa sukmanya ini sudah ditandai dan ditahan. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah nggak membiarkan Sekar jadi korban begitu saja. Allah menurunkan pertolongan lewat perantara para leluhur-leluhur Sekar yang soleh. Dan dari pengalaman hidup matinya ini, Mbak Sekar ini mau menyampaikan pesan penting bagi sobat kembara sunyi semua. Pesan ini mungkin agak berbeda dengan anggapan umum. Jadi di sini Sekar menjelaskan bahwa tidak semua yang gaib itu jin. Tidak semua yang tak kasat mata itu jahat. Selama ini kan kita takut ketika melihat penampakan, dikiranya itu setan atau demit yang mau mengganggu. Padahal di alam sana, menurut keyakinan Mbak Sekar, ada yang namanya Rijalul Gaib. Ada leluhur-leluhur kita yang dulu hidupnya soleh, ibadahnya kuat,
iman dan takwanya kuat, tirakatnya benar, ketika mereka meninggal, ada semacam perjalanan ruhani mereka yang belum selesai. Mereka diberi tugas khusus oleh Allah dan salah satu tugasnya adalah momong atau menjaga anak cucunya yang masih hidup di dunia. Mereka inilah yang kadang-kadang datang untuk ngasih peringatan, ngasih mimpi, atau membantu melindungi kita dari bahaya yang tidak kelihatan. Seperti Mbah Trunojoyo yang melindungi Sekar dari efek pesugihan leluhur lain yang tersesat itu. Jadi intinya jangan semua dipukul rata sebagai gangguan setan. Ini menurut Mbak Sekar. Bisa jadi itu adalah kasih sayang Allah yang dikirim lewat tangan leluhur kita sendiri. Dan kisah Bu Sekar ini mengajarkan kita banyak hal teman-teman tentang bahayanya pesugihan yang bisa merugikan keturunan sampai 7 turunan. Dan tentang pentingnya iling sama leluhur, yaitu kita harus sering kirim doa, harus sering menziarahi makamnya. Dan yang paling utama adalah tentang kuasa Allah. Ini yang paling penting. Yang paling utama adalah tentang kuasa Allah yang bisa membolak-balikkan nasib manusia. Dari yang dia sakit parah, hampir mati, dan divonis kena santet tingkat tinggi, pada saat ini dia bisa hidup sehat, bahagia, dan tenang hidup di desa, berdampingan dengan masjid tempat para waliullah. Dan itulah akhir cerita dari Bu Sekar, teman-teman. Hormat kami untuk Bu Sekar dan juga suami serta seluruh keluarga besar di Jepara. Terima kasih atas cerita yang begitu luar biasa ini. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.